Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Alhamdulillah anak muda Ustadz Fauzi inilah. Paman bahagia hari ini kalian ada di tempat Abi. Masih Ustadz Fauzi sebagai kaum atau Penjaga masjid atau marbot gimana nih? di Sakalagun. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kabarnya alhamdulillah baik. Nah, ya kalau kabarnya seperti itu ya Abi bahagia. Selaku tokoh muda sudah mendapat kepercayaan sebagai petugas masjid, luar biasa. Nah, mungkin ada yang ingin dikonsultasikan ya, paman sih merasa bahagia. Nah, itu salah satu karakter paman sebagai orang tua lah. Nah, ya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi yang ulun konsultasikan atau yang ulun tanyakan nih pada saat ini nang para pemuda nih nang mubalik di kalangan pemuda nih Iya. pada saat ini bagaimana caranya dalam sistem penyampaian tuh yang baik yang disebut dengan seperti Rasulullah tuh yang mengumpati mutabaahnya tuh. Iya, tentu Rasulullah sebagai figur yang diutus Allah, dia adalah cermin kehidupan kita dan dia merupakan rujukan. Nah, bagi para mubaligh, kalian ini kan gulungan ulama yang mewarisi. Nah, jadi beliau itu sudah jelas dijadikan oleh Allah. Laqad kana lakum Ya Rasulullah uswatun. hasanah. Itu pilihan yang ideal. Nah, hanya mungkin setiap masa para pendakwah, para mubaligh ini dalam mensiarkan al-Islam itu punya kebijaksanaan masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, ini dibenarkan saja. Nah, pada saat ini, saat kita seperti sekarang ini, memang kita ada kekhawatiran. Terutama ya orang-orang tua seperti Abi ini yang sudah mendekati usia 60 kan. Nah, inilah yang perlu kita klarifikasi. Nah, batabayun, muhasabah. Nah, kondisi politik dan ekonomi kita saat ini. Carilah cara yang terbaik untuk membangkitkan semangat juang dalam memperbaiki diri. Di dalam memperbaiki diri itu adalah kehidupan umat ini. Nah, jangan sampai kita tidak hati-hati sehingga sepertinya memancing umat. Nah, dalam tanda kutip. Nah, begitulah sebagian pendapat paman anak dah. Ya mungkin perlu ditanggapi, tidak apa-apa. Jadi dalam mencontohnya tuh bagaimana mencontoh Rasulullah tuh dari caranya tuh, kesimpulan dalam caranya tuh. Nah, kalau teknis banyak riwayat kan. Banyak riwayat bagaimana Nabi itu bersyiar. Terutama yang nampak itu beliau tuh bersyiar tidak hanya dengan kalimah atau kata
kata. Kalau menurut kakekmu, nah, Nabi itu cenderung bersyiar dengan akhlak beliau. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, itu syiar. Jadi lebih menunjukkan pribadinya sebagai seorang pemimpin. Di dalam perniagaan dengan akhlak mulia itu menjadi syiar. Beliau mengatakan barang yang ingin dibeli dengan kualitasnya yang sudah diketahui kualitas permadani itu, tetapi beliau pun mengatakan dengan jujur bahwa di salah satu bagian permadani ini ada yang cacat. Nah, begitulah kejujuran beliau di dalam berniaga. Itu merupakan adalah Syiar. Nah, maka di dalam Dalail Khairat, di kitab Dalailul Khairat, beliau disebut dengan Syahibul Syahibul Quran. Nah, ini kan berangkat daripada hadis Nabi yang diriwayatkan Siti Aisyah. Nah, para perempuan muslim bertanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Nah, serta kepribadian Rasulullah. Kana khuluquhum An. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi bisa dikategorikan dari hadis ini bahwa Nabi itu merupakan bagian yang menyatu dengan Al-Quran. Jadi melihat wujud akhlaknya Rasulullah itu sabukuan Al-Quran. Sohibul Quran. Nah, jadi ini yang perlu ditabayunkan, hasabah, istilahkan di situ. Ya, melihat dulu ke diri kita apa yang kita sampaikan kepada umat dimulai dengan diri kita. Bahkan keluarga kita. Nah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum anfusikum wa ahli. naro. Nah, hai orang yang Beriman. jaga diri kamu dan Keluarga kamu daripada api neraka. Nah, jadi melihat dulu ke dalam baru keluar. Begitu pula Nabi dalam mensyiarkan al-Islam, menghadapi perbedaan akidah atau keyakinan atau agama. Beliau mengatakan kepada sahabatnya di negeri Madinah, tatkala ada orang-orang yang beda keyakinan masih di sana, yakni Yahudi dan Nasrani. Majusi. Janganlah kalian memusuhi mereka yang baik-baik ini sekalipun beda agama. Nah, karena belum dibukakan. Demikian pula bagaimana beliau spirit yang kuat, punya positive thinking, pemikirannya itu terhadap kampung Thaif. Nah, tatkala mereka menolak kehadiran dan syiar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Jibril mengatakan ini para jin penunggu gunung merasa iba dan marah kepada kampung Thaif ini dan ingin melimparkan gunung itu dan ingin menjadikan mirip-mirip dengan kaum Nabi Soleh, kaum Samud. Beliau menolaknya. Beliau punya harapan bahwa di tulang sulbi laki-laki itu akan lahir generasi yang beriman. Demikian pula kepada anak-anak itu.
beliau berharap hidayah dan taufik dan inayah Allah akan membukakan hati nurani mereka beriman. Jadi ini dakwah yang mudah-mudahan memberi spirit. Yang disebut dengan arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi cinta yang lebih menonjol. Sekalipun itu perbedaan. Ya kalau sekarang ini apalagi agama sebagian sudah dijadikan alat untuk mempengaruhi massa di dalam politik, mempengaruhi umat. Nah, ini etika seorang ulama tidak pantas menjadikan agama itu untuk pendukung dukungannya. Seperti Bukhot. Nah ini kan Pemberontak. Nah ya kalau ada karakter ulama kasar dan sebagainya itu ya kita serahkan saja dengan umat. Menilai umat. Ya umat menilai para mubalik dengan apakah itu dikategorikan kasar atau tidaknya itu ya kita jangan menjustis. Ya biarkan sajalah. Nah, umat kan insya Allah pada cerdas. Hanya yang perlu paman ingatkan. Nah, agama inilah. Nah, jangan dikhianati, jangan disalahgunakan untuk kepentingan kelompok ataupun kepentingan hawa nafsu pribadi. Agama Allah itu terpelihara dengan terpeliharanya para penerus Nabi tadi daripada gulungan munafikun. Nah, al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama yang bagian daripada penerus ini yang terpelihara hatinya daripada hawa nafsu untuk memperjualbelikan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Ini adalah yang dimaksud ulama yang mewarisi daripada Nabi kita. Sekalipun alim, dia untuk kepentingan kelompoknya. Dan ulama sekarang ini banyak kategori tidak pewaris Nabi. Mereka ini bisa digulungkan penjual agama. Arit Allah. Nah, ini yang menjual agamanya. Murah harganya. Jangan engkau menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Nah, sekarang kalau paman tanyakan, nilai dunia itu yang tertinggi berapa kira-kira? 1 miliar kah? Atau 1 triliun kah? Semua nilai dunia itu murah. 1 triliun misalnya, 10 triliun. Karena itu adalah nilai dunia. Nah, mudah-mudahan ini anak Anda memberi inspirasi. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.